Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, pertemuan hari ini saya jelasin tentang analisa sentimen pasar. Jadi yang bakal kita pelajari adalah apa yang dimaksud dengan sentimen pasar dan seberapa pengaruhnya, gitu ya. Di minggu sebelumnya tuh saya jelasin tentang teknik dalam trading, gitu ya, mempelajari prinsip dan komponen analisa teknikal dalam trading. Lalu apa saja perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental, itu saya jelasin di minggu kemarin. Bukan minggu kemarin ya, minggu pertama sebelumnya berarti. Lalu hari ini kita akan bahas tentang analisa sentimen pasar. Nah, pengertian sentimen pasar ini adalah sikap kesepakatan bersama atau konsensus ya dari para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga dalam suatu kondisi tertentu. Jadi sikap ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor fundamental dan teknikal ya. Jadi terjadinya sentimen itu karena adanya faktor fundamental dan juga teknikal, termasuk di dalamnya pola pembentukan harga serta rilis data ekonomi gitu ya, ataupun berita global yang dianggap sangat penting. Jadi aneka faktor tersebut secara bersama membentuk suatu persepsi komunitas pasar investasi gitu ya. Contoh misalkan ketika terjadi perang tuh, wah gold pasti akan naik. Nah itu kan terbentuk satu persepsi ya. Semua trader berpersepsi ya bahwa gold akan naik gitu ya. Nah, ketika terjadi persepsi tersebut, maka para trader lainnya akan tergerak gitu ya, seperti keajak buat ikutan buy gitu ya. Buat ikutan buy. Nah, ketika trader yang lainnya terpengaruh dan ikutan buy karena ada berita bahwa gold akan naik. Nah, itu akan menjadikan satu situasi, dan ketika terjadi maka akan terbentuk satu sentimen kayak gitu ya. Dan bukan cuman itu, pembentukannya juga tetap berlandaskan pada faktor fundamental dan teknikalnya serta pola pembentukan harga dari hasil rilis data ekonomi ataupun berita global. Jadi mereka juga punya alasan tersendiri ya, atau kita sebagai trader ini punya alasan sendiri mengapa pasar bergerak ke satu arah tertentu. Ketika trading, trader mengungkapkan pendapatnya setelah mengamati trading yang dia lakukan. Tetapi terkadang pasar juga bergerak ke arah tertentu yang di luar perkiraan kita gitu ya. Jadi ketika persepsinya muncul bahwa XAUUSD akan terbang gitu ya. Kalau atas dasar misalkan kenapa gold bakal terbang nih? Oh, ada berita apa nih? Misalkan ada berita Indonesia kebom gitu ya, kan itu nggak nyambung ya. Artinya nggak bakal, ketika ada satu persepsi itu nggak bakal persepsi itu nggak akan 100% berhasil gitu ya, atau sesuai, karena tergantung pada beritanya gitu ya. Trader yang lain bilang itu atas dasar apa ya. Jadi beberapa orang gold akan naik itu beritanya atas dasar apa gitu ya. Kalau karena alasannya negara Indonesia ada yang bom gitu ya, kan nggak terlalu ngepek lah ya buat harga USD gitu ya. Tetapi terkadang pasar juga bergerak ke arah tertentu yang di luar perkiraan trader gitu ya, sehingga nggak usah peduli deh seberapa bagusnya tren yang telah tercipta. Akhirnya trader atau kita juga tetap saja mengalami kerugian. Kenapa? Karena ya kadang kita juga suka ikut sentimen gitu ya. Ketika terjadi sentimen suka ikut-ikutan, ternyata sentimennya itu malah terjadinya sebaliknya gitu ya, nggak sama seperti yang diharapin. Kayak misalkan Euro USD akan turun gitu, bakal turun ya, kita sell, ternyata malah naik. Jadi ya gak usah peduli, artinya tetap pada jalankan
plan trading, strategi trading, teknik trading yang sudah di setup sebelumnya. Kecuali kalau misalkan ada sentimen misalkan bahwa gold akan naik. Nah, sentimen itu ternyata sama dengan plan trading yang akan kita lakukan gitu. Nah, maka ya ambil aja gitu ya, anggap aja itu satu informasi untuk memperkuat plan trading yang sudah kita siapkan kayak gitu. Jadi seorang trader harus menyadari bahwa keseluruhan pasar ini merupakan kombinasi semua pandangan, ide dan pendapat dari semua trader di pasar gitu, yang tentunya berbeda-beda. Saya dan teman-teman atau teman-teman dengan teman-teman lainnya itu pasti beda ya, punya pandangan, ide, pendapat masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang punya pandangan bahwa harga akan ke segini, teman-teman punya pandangan harga akan ke sana ke situ, itu kan beda-beda gitu ya, tergantung ya pribadinya masing-masing. Kombinasi pandangan para pelaku pasar inilah yang disebut dengan sentimen pasar gitu ya. Jadi suka ada kan ya trader yang memanfaatkan sentimen gitu. Contoh misalkan ada di Amerika itu sedang rame pemilu misalkan. Nah, pemilu kan jelas itu ada satu sentimen yang jangka waktunya panjang kan ya. Enggak sehari langsung terjadi itu sentimen, enggak kan. Biasanya berbulan-bulan gitu ya. Nah, kalau kita tahu plannya seperti apa gitu ya, lalu juga diperkuat oleh sentimen orang-orang atau trader lainnya mungkin ya, Amerika sedang ada pemilu tuh, pasti USD-nya lagi lemah tuh karena banyak pengeluaran, banyak masalah gitu ya, karena persiapan pemilu itu panjang, bebannya juga banyak gitu, pasti ekonominya pasti terganggu gitu, sehingga USD-nya pasti lemah tuh, kita buy aja. Nah, kita kan pasti ikutan tuh sentimen yang terjadi gitu, saya ikutan buy. Nah, itu secara nggak langsung juga akan berdampak gitu ya, berdampak luas gitu antar misalkan komunitas atau golongan. Misalkan teman-teman nih nyebarin XOUSD buy now, ya pasti yang baca juga pasti ke-trigger lah ya, apalagi alasannya misalkan kuat karena lagi pemilu tuh USD-nya pasti lemah gitu ya, pasti yang lain juga pasti ikutan. Nah, makin terjadi maka sentimen itu akan semakin tepat gitu ya, maka sentimen itu akan semakin sukses lah istilahnya kayak gitu. Lalu juga ada istilah-istilah tentang sentimen pasar. Jadi ada beberapa jargon lah ya, jargon populer terkait sentimen pasar. Yang paling umum adalah istilah sentimen bullish dan bearish. Jadi naiknya harga mengindikasikan bahwa sentimen pasar sedang bullish ya. Kalau harganya naik, berarti itu sentimen bullish tuh, ada sentimen bullish gitu. Sedangkan penurunan harga ini merupakan indikasi sentimen bearish. Nah, jadi sentimen bullish itu pelaku pasar optimis mengenai suatu aset ya. Optimis tuh ya berarti beli. Sehingga ramai-ramai melakukan pembelian dan mendorong harga aset tersebut meningkat. Nah, ketika ada misalkan kita sebagai seorang trader gitu ya, kita menganalisa pasar bahwa kita optimis nih, wah ini pasti naik nih ya. Misalkan contoh XOUSD, wah naik nih, ya pasti kita akan melakukan beli ya, atau pembelian atau buy gitu. Nah, ketika buy itu kan pasti akan mendorong harga gitu ya, akan mendorong harga. Nah, ketika informasi ini disebarluasin juga, maka harganya pasti akan terdorong juga gitu ya, lebih meningkat. Nah, keputusan untuk kita bisa profit ketika kita melakukan pembelian, yaitu harganya harus semakin naik atau semakin meningkat gitu. Nah, makanya kalau terjadi sentimen bullish ya harus optimis. Yang pasti ketika terjadi sentimen bullish itu kita harus analisa dulu seperti apa sentimennya, seperti apa dampaknya, pengaruhnya gitu ya. Itu adalah sentimen bullish ya, istilah sentimen bullish. Lalu yang kedua ada sentimen bearish.
Nah, sentimen bearish ini kebalikannya, yaitu pelaku pasar ini pesimis mengenai suatu aset ya, sehingga mereka ramai menjual aset tersebut dan mendorong harga aset tersebut jatuh atau turun gitu. Lalu yang ketiga, kan ini ada sentimen penghindaran risiko ya. Ada istilah yang ketiga ini, ada sentimen penghindaran risiko atau sering disebut high risk aversion, dan juga ada low risk appetite ya, appetite. Nah, ini terjadi peningkatan risiko di pasar sehingga investor dan trader ini rame-rame mengamankan dananya di aset-aset beresiko ya, rendah dan safe haven biasanya ya, seperti emas misalkan ya, obligasi pemerintah Amerika Serikat, yen Jepang, dan Swiss francs ya. Jadi sentimen penghindaran risiko ini terjadi ketika misalkan ada sentimen yang high risk gitu ya. Jadi kebanyakan investor pasti akan mengamankan dananya atau menghindari resiko gitu ya. Seperti misalkan terjadi obligasi pemerintah yen Jepang atau misalkan Swiss francs gitu. Jadi high risk aversion atau low risk appetite ini ya, ini bakal istilah sentimen ketika terjadi peningkatan gitu ya, resiko di pasar. Lalu yang keempat, ada istilah minat resiko tinggi ya, atau sering disebut high risk appetite dan low risk aversion. Jadi minat resiko tinggi ini adalah ketidakpastian dan risiko di pasar ini cenderung turun, sehingga ketika turun para investor kan pasti akan berani itu untuk menanamkan modalnya di aset-aset yang beresiko lebih tinggi seperti saham misalkan ya, atau forex, atau di mata uang negara yang sedang berkembang. Lalu juga misal di komoditi minyak dan lain sebagainya kayak gitu. Itu untuk istilah-istilah sentimen pasar. Lalu selanjutnya ada ini sangat pentingnya memahami sentimen pasar. Jadi sebagai seorang trader sudah menjadi tugas kita ya untuk mengetahui sentimen pasar. Jadi kita nggak bisa mengatakan ke pasar apa yang kita inginkan ya. Kita itu siapa? Tapi kita bisa bereaksi untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di pasar gitu ya. Ya siapa kita gitu ya. Kita mau minta ke market gitu ya, siapa kita. Tapi kita bisa bereaksi untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di market gitu ya. Sentimen pasar merupakan suatu penggerak yang begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi arah dan pergerakan market. Hal yang seringkali tampil di berbagai media ini memperlihatkan bahwa memang sentimen pasar sangat dominan dalam mempengaruhi dinamika pergerakan pasar gitu ya. Sentimen yang biasanya negatif akan melemahkan pasar, dan sebaliknya sentimen positif ini akan memperkuat pergerakan harga di pasar. Ya jelas ya, kalau sentimennya ini positif seperti tadi saya jelasin ya, orang-orang pasti akan optimis gitu ya. Optimis untuk melakukan pembelian, sehingga ketika terjadi pembelian yang meningkat, maka harga atau aset satu pasar akan meningkat juga. Tapi kalau terjadi sentimen yang negatif gitu ya, maka akan terjadi pelemahan pasar. Kenapa? Karena orang-orang akan pesimis. Bahkan mungkin ketika terjadi pelemahan, mungkin lemah banget gitu ya, orang-orang akan lebih memilih untuk safe haven biasanya ya, mengamankan dana-dana yang mereka punya. Nah umpamanya ini jika ada faktor dominan di pasar yang kemudian membentuk sentimen bearish, maka pelaku pasar harus segera mengantisipasi turunnya harga, yang mendorong mereka untuk secepatnya melakukan aksi yang sesuai. Aksi tersebut bisa berupa profit taking atau hedging atau open sale di sejumlah aset misalkan ya.
Di sisi lain tindakan cepat para investor atau kita sebagai trader dengan sendirinya justru mempercepat pergerakan harga. Betul ya. Jadi downtrend dari harga ini bisa semakin cepat dengan penyebaran informasi tentang adanya sentimen bearish ini. Nah, jadi ketika ada faktor dominasi ya di pasar atau di market yang kemudian membentuk sentimen bearish atau penurunan gitu ya, biasanya kan asalnya kita optimis melakukan buy, lalu di sini ada pembentukan sentimen bearish atau berbalik arah gitu ya. Nah, biasanya pelaku atau kita sebagai trader ini biasanya mengantisipasi ya pembalikan arah tersebut gitu ya, karena kita harus betul-betul mengamankan modal yang kita punya gitu. Nah, biasanya kita sebagai trader itu harus biasanya kita lakukan profit taking lebih dulu gitu ya, atau misalkan kalau masih running profit ya kita amanin dulu gitu dengan cara mengclose semua transaksi misalkan ya, atau misalkan melakukan hedging juga bisa gitu ya, atau ketika terjadi masih terjadi sentimen bearish gitu ya di beberapa market ya kita lakukan open sell di beberapa market lainnya. Misalkan di XAU-nya masih ada buy, Euro USD juga turun tuh misalkan, atau GBP USD juga turun tuh, ya kita lakukan sell di market lainnya kayak gitu untuk menutup kerugian yang akan terjadi ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ini gimana sih caranya kita mengukur sentimen pasar? Nah, pada dasarnya kita ini sebagai seorang trader atau investor ini akan bisa mengukur sentimen pasar dengan menggunakan intuisi. Karena ketika terjadi sentimen kan itu tergantung kita ya, apakah kita mau ikut terprovokasi untuk mengikuti atau tidak. Jadi tergantung intuisi ya. Kita trader itu menggunakan intuisi lah. Nah, tentu bukan keputusan yang asal tebak, nggak mungkin ya, melainkan dari pengalaman yang lama dan pengamatan mendalam terhadap perilaku pasar. Jadi ketika terjadi sentimen ya kita kan tahu bahwa akan terjadi sentimen, misalkan contohnya kayak perang gitu ya. Nah, kita nggak mungkin kan asal tebak, wah pasti naik nih, saya mau buy gitu. Nggak mungkin, karena itu menjadi satu satu ilusi lah buat kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita hanya ambil tebakan gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat apa yang sedang ramai di market nih. Para trader itu ramainya ikutan nge-buy juga atau nge-sell. Nah, kalau misalkan didominasi oleh trader-trader yang akan melakukan buy ya kita ikuti gitu. Artinya ketika mengikuti juga kita harus sadar ya bahwa keputusan yang kita ikuti adalah keputusan yang kita lakukan gitu ya, atas dasar pengalaman dan juga pengamatan mendalam terhadap perilaku pasar. Contoh misalkan, kenapa sih orang-orang tadi kenapa ada informasi buy XAUSD misalkan ya, itu kan harus kita amati juga, benar nggak informasinya nih bahwa misalkan ada perang gitu ya, benar nggak nih? Kalau misalkan benar ya kita ikuti, berarti kan itu ada hasil pengamatan ya yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak benar ya jangan kita ikuti gitu ya, karena itu contohnya jadi asal masuk ke asal tebak gitu ya, informasinya gak jelas kita ikuti ya itu juga masuk ke asal tebak gitu ya. Kita tuh kayak ya ikuti aja lah yang penting mah kayak gitu kan, jangan kayak gitu. Tapi tetap kita harus melakukan pengamatan dan atas dasar pengalaman yang udah kita lalui gitu ya.
Nah, trader pengguna teknik analisa price action ini akan mengamati sentimen pasar dari perubahan formasi candlestick. Biasanya terbentuk ya, kelihatan tuh dari formasi candlesticknya. Jadi pada chart yang menampilkan pergerakan harga pasangan mata uang tertentu. Meski demikian, indikator yang banyak dipakai oleh trader untuk memantau sentimen pasar forex biasanya adalah ya banyak ya. Indikator misalkan bisa juga dianalisa pakai indikator tren lebih dulu gitu ya. Atau indikator ya banyak lah. Indikator-indikator yang disediakan oleh platformnya gitu ya. Nah, jadi singkat kata, sentimen pasar ini merupakan bagian penting dari pasar itu sendiri. Jadi bagi seorang investor atau kita sebagai seorang trader, analisa sentimen meliputi pemahaman mengenai pembentukan sentimen dan cara mengambil profit dari sentimen yang ada. Pembentukan sentimen sebagaimana telah disebutkan muncul sebagai kumpulan dari berbagai faktor, apakah itu fundamental, teknikal, chart pattern, rilis data ekonomi ataupun berita global yang sangat penting, serta juga atas dasar siklus pasarnya juga gitu. Jadi dengan demikian untuk mempelajari pembentukan sentimen kita harus banyak membaca dan mempelajari informasi di pasar keuangan dan jelas ya sentimen itu terjadi atas faktor-faktor fundamental dan teknikalnya yang lebih penting gitu ya. Jadi lalu juga kita harus perhatikan tentang berita global atau data ekonomi yang akan rilis kayak gitu. Itu materi tentang analisa sentimen pasar. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.